Kita akan lihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Bapak Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah disebutkan kepadamu dengan perantara Musa, supaya setiap membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat terlebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila dia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah dia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Amin. Saudara, kita melihat, Bapak Saudara, ada kota-kota perlindungan yang Tuhan wajibkan untuk orang Israel menyediakannya. Ya, Saudara, apa itu fungsi kota perlindungan? Kota perlindungan adalah tempat, dan sudah dijelaskan, tempat di mana ketika ada seseorang yang melakukan sebuah dosa, ya Saudara, sebuah kesalahan, khususnya membunuh, Bapak Ibu Saudara, ya, maka kalau dia tidak sengaja dia melakukan pembunuhan itu, dia punya kesempatan untuk bisa melarikan diri dan menyelamatkan diri. Karena saudaraku, hukum daripada hukum Taurat mengatakan gigi ganti gigi, ya saudara, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Jadi ketika ada seseorang yang walaupun tidak sengaja, saudaraku, ya saudara, dia menebang pohon kah, atau ketika dia memakai kampakkah, kemudian kampak itu terbang kena sama seseorang, maka kemudian orang yang terkena kampak itu atau kena pohon itu mati, maka ganti nyawa orang itu adalah nyawa orang yang sudah melakukan perbuatan itu, saudara. Dan tempat ini adalah tempat di mana orang bisa menyelamatkan diri. Ya saudara, penuntut nyawa tidak boleh masuk di dalam kota perlindungan itu. Keluarga yang keluarganya meninggal, ya saudara, yang saudaranya ini meninggal karena perbuatan tidak sengaja dari orang ini, maka dia tidak bisa mengejar. Ya saudara, karena ada ada sebuah perlindungan khusus buat orang ini. Saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, saudaraku, kalau kita bicara kota perlindungan, maka saya percaya kita tahu bahwa Tuhan adalah kota perlindungan. Ada amin, saudara. Bahwa kalau kita bicara kota perlindungan, maka Yesuslah, Tuhanlah yang menjadi kota perlindungan saya dan saudara. Ya, dan selama ini Dia sudah melakukan itu. Dia bukan hanya menebus saya dan saudara, ya. Dia bukan hanya sudah mati buat saya dan saudara, menebus kita, ya saudara. Tetapi sampai hari ini, saudara, kalau kita masih ada, karena Yesus sudah menjadi kota perlindungan buat saya dan saudara. Mengapa, saudara? Karena dosa, hukum dosa itu mengejar kita, ya. Dan selama sampai hari ini, saudara, yuk kita hitung-hitungan dosa kita, banyak sekali, tidak terhitung, ya. Dari yang sengaja dan yang tidak sengaja, dari dosa mata, dari dosa mulut, dari dosa macam-macam, dari dosa pikiran, dari dosa hati, maka semuanya itu ada hukumannya sebetulnya, ada akibatnya sebetulnya. Dan kalau sampai kita ada sampai hari ini, ya kita sudah melakukan banyak kesalahan. Kenapa? Karena Yesuslah sudah menjadi kota perlindungan buat saya dan saudara. Bukan berarti semuanya itu nggak ada dampak, ada dampaknya, mengejar kita.
Ini dulu yang saya mau jelaskan. Setiap apa yang saya lakukan, kesalahan saya, itu ada akibatnya. Dan akibat itu mengejar saya dimanapun saya berada. Apa yang saudara sudah lakukan, perkataan kita yang salah, apapun yang kita perbuatan kita yang salah, maka dari perbuatan kita yang salah itu ada seperti apa ya saudara? Ada sesuatu, karena ya seperti itu saudara. Hukum dosa adalah maut. Artinya gini, ada maut yang mengejar kita. Ada maut yang menuntut kita dari setiap kesalahan saya dan saudara. Dan kalau sampai hari ini kita masih ada, ya sudah terlindungi karena Yesus adalah kota perlindungan saya dan saudara. Amin saudara. Ya. Jadi bukan karena kita aman, bukan karena kita bisa ngelaknya, karena kita bisa menyembunyikan diri, nggak bisa, nggak ada. Karena orang nggak tahu perbuatan kita, enggak, bukan. Ini yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa, kalau saya melihat saudaraku, dosa, kita bicara tentang dosa ini. Dosa itu mendatangkan beberapa hal, saudara. Ya. Yang pertama yang saya lihat, yang saya temukan, dosa mendatangkan intimidasi, rasa takut. Betul nggak saudara? Ketika seseorang melakukan dosa, ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia dikejar dengan rasa bersalah. Dia dikejar dengan rasa takut. Dia dikejar dengan tuduhan-tuduhan intimidasi. Ini. Dosa selalu menghadirkan yang seperti ini, saudara. Intimidasi, rasa takut, gelisah, tidak ada damai sejahtera, saudara. Ini yang pertama yang kita temukan, ya saudara. Ini yang pertama yang kita temukan. Rasa bersalah, sampai kadang-kala rasa bersalah seperti yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Dari rasa bersalahnya Yudas, ya, dari rasa bersalahnya Yudas apa saudaraku? Ya, rasa bersalah itu sebetulnya nggak salah. Rasa bersalah itu sebetulnya punya kekuatan positif di dalamnya. Kalau kita bisa menerimanya dengan baik. Tapi seringkali yang terjadi adalah rasa bersalah itu, saudaraku, rasa bersalah itu begitu begitu menghancurkan, punya kekuatan menghancurkan. Seperti yang terjadi dengan Yudas. Apa yang terjadi dengan Yudas? Ya, akhirnya Yudas bunuh diri. Dia merasa bersalah, Apakah kemudian tidak ada solusinya? Ada solusinya buat setiap rasa salah kita, buat setiap kesalahan kita. Ada yang saudara? Ada. Buat Yudas juga ada. Tapi rasa bersalah ini yang tidak terkendali, saudara. Ya, saya percaya masih ada pengampunan buat Yudas. Bisa bilang amin, saudara. Masih ada pengampunan buat Yudas. Tetapi rasa bersalah ini begitu mengintimidasi Yudas. Rasa bersalah ini harusnya rasa bersalah itu membuat seseorang bangkit. Tapi saudara, ada rasa bersalah yang kemudian semakin menekan. Nah, rasa bersalah seperti apa tuh saudara yang sedang menyerang kita? Karena sekali lagi kita punya banyak kekurangan, kita juga melakukan dosa, banyak hal. Tetapi rasa bersalah seperti apa? Adakah rasa bersalah itu sedang intimidasi saudara sampai saudara begitu tertekan begitu luar biasa, sampai kayaknya sampai seperti Yudas. Dia sudah melihatnya udah nggak ada arti, Akhirnya apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini, Bapak Ibu Saudara. Ada ibu yang saya baca, ada seorang ibu yang merasa bersalah karena rumah tangganya hancur, lalu dia pengen bunuh diri, dia kasih racun sama anak-anaknya. Bunuh diri sama. Ada seorang bapak yang punya rasa bersalah karena dia punya hutang banyak waktu tahun berapa itu, saudara. Ya saudara, dia pengen bunuh diri, istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh, lalu kemudian terakhir dia bunuh diri. Rasa bersalah itu bagus. Ketika apa?
ketika rasa bersalah itu membuat kita bangkit. Ada amin, saudara? Membuat kita bangkit. Tidak membuat kita semakin terkungkung, semakin ini. Dosa mendatangkan rasa bersalah. Yang paling mengerikan adalah ketika seseorang sudah melakukan dosa dan dia tidak merasa bersalah. Nah, itu yang lebih mengerikan sebetulnya. Itu yang lebih mengerikan. Ketika dia sudah melakukan ini dan itu, begini dan begitu, dan tenang-tenang aja. Nah, itu yang mengerikan. Nah, ini yang kita masuk nih, saudara. Yang kedua, kalau seseorang sudah melakukan hal seperti itu dan dia biasa-biasanya, itu artinya dosa, saudara. Dosa juga bukan hanya mendatangkan intimidasi, tapi yang kedua ini yang kita mau lihat juga. Dosa mendatangkan apa, saudara? Dosa mendatangkan ketagihan. Pertama, orang mencuri nih, saudara. Orang pertama mencuri nih, saudara. Ya, mencuri. Aduh, takut. Tapi nanti ketagihan. Dia pengen nyuri lagi. Kenapa? Karena ada kenikmatan, ada keuntungan, ada sesuatu yang dia bisa dapat. Dosa betul sudah mendatangkan intimidasi. Tapi hati-hati juga. Dosa, saudaraku, dosa itu bisa mendatangkan ketagihan. Ini. Awalnya betul, awalnya takut, awalnya cemas, awalnya merasa bersalah yang begitu luar biasa. Tapi kalau ini tidak dikendalikan, Bapak Ibu Saudara, makanya ini, saudaraku, ya, makanya apa? Seseorang harus lari ke kota perlindungan. Ada amin, saudara? Seseorang harus lari ke kota perlindungan. Karena kalau seseorang tidak lari ke kota perlindungan, saudaraku, disitulah saya percaya di kota perlindungan itu Tuhan memulihkan keadaan kita. Ada amin, saudara? Tuhan memulihkan kita dari rasa bersalah kita. Tuhan memulihkan kita dari rasa intimidasi yang begitu kuat menyerang saya dan saudara. Tuhan memulihkan dengan kasih-Nya. Tapi juga kalau seseorang, saudaraku, dia tidak mau lari ke kota perlindungan, apa saudara yang terjadi? Bukan cuma intimidasi, tapi nanti kalau dia tidak lari ke kota perlindungan, intimidasi itu akan berubah jadi bermutasi, berubah bentuk jadi apa? Jadi roh ketagihan. Makanya apa? Seseorang yang berdosa dia harus lari ke kota perlindungan. Seseorang yang berdosa dia harus lari ke kota perlindungan. Supaya apa? Dua hal ini, saudara. Dua hal ini, bahkan nanti kita akan lihat yang ketiga. Dua hal ini jangan sampai terjadi. Apa itu? Rasa takut, rasa cemas, rasa aduh. Tapi nanti kalau dia tidak pernah lari ke kota perlindungan, satu hari nanti, rasa takut, rasa cemas, rasa intimidasi itu akan berubah jadi apa? Jadi sebuah roh ketagihan itu, pengen lagi. Maaf nih, saudara, dari survei orang yang diperkosa, saudara, dia punya ketagihan orang korban. Kita bukan bicara tentang pelaku, korban. Orang yang diperkosa, dia pengen diperkosa lagi. Apakah itu lewat hubungan suami istrinya dengan cara diperkosa? Kekerasan. Betul. Orang yang dirugikan, sudah. Orang kita dicuri, ya, barang kita ditipu, atau kita ditipu. Nanti satu saat, saudara, kayak kita pengen balas gitu. Pengen nipu lagi. Dulu kita ditipu, sekarang kita yang jadi penipu. Ada roh yang ada di dalam dosa itu ada transfer roh, Pertama kita takut, kita gelisah, makanya saudara hati-hati, saudara. Ketakutan ini bagus sebetulnya. Ketika apa? Ketika ketakutan itu mendatangkan pemulihan buat kita. Makanya apa? Saudara? Orang yang melakukan dosa dia harus lari ke kota perlindungan. Kenapa? Di situ rasa takutnya dipulihkan. Ada amin, saudara. Di situ rasa takutnya dipulihkan dan dicegah. 'Cegah" seseorang dari munculnya itu roh ketagihan itu. Di situ rasa takutnya dipulihkan dan dicegah seseorang dari munculnya itu roh ketagihan itu. Di situ rasa takutnya dipulihkan dan dicegah seseorang dari munculnya itu roh ketagihan itu. Di situ rasa takutnya dipulihkan dan dicegah seseorang dari munculnya itu roh ketagihan itu.
Transfer spirit itu nggak bisa ngomongnya sudah. Transfer spirit ya sudah. Transfer roh itu dicegah ketika apa? Ketika seseorang ada dalam kota perlindungan. Apa itu kota perlindungan? Hadirat Tuhan itu kota perlindungan. Ada amin saudara. Itu hadirat Tuhan ketika seseorang hancur-hancuran, dia datang sama Tuhan. Diberikan. Makanya seseorang harus datang kepada kota perlindungan. Di situ saudaraku kita aman. Ada amin saudara. Kita aman. Rasa takut itu bukan berarti rasa takut itu kemudian apa? Dirubah jadi apa? Kita mengalami yang namanya kasih Tuhan melanda saya dan saudara. Ada pengampunan yang luar biasa. Ada pengampunan yang kita rasakan. Apalagi saudara, yang tadi kuasa ketagihan itu, roh ketagihan, transfer spirit itu saudara, nggak terjadi dalam kenapa? Diputus. Dan yang ketiga, ini saudara, kalau ini tidak pernah diselesaikan, kalau ini tidak pernah dibereskan, kalau ini tidak pernah dihentikan, diputus talinya, maka apa saudara? Orang bukan cuma ada intimidasi terus menerus, tapi kemudian intimidasi ini berubah jadi roh ketagihan. Tetapi nanti yang ketiga saudara, ini yang terjadi. Apa itu? Maut. Karena firman Tuhan sudah katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Makanya apa? Orang Israel kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, dia lari dulu masuk di kota perlindungan. Sehingga apa? Nggak ada kuasa kuasa maut itu bisa mengejar. Kuasa maut itu sedang. Kuasa apa itu kuasa maut? Kuasa penuntut balas. Yang ini nih saudara, dalam setiap dosa yang kita lakukan, percayalah ada kuasa penuntut balas yang mengejar kita. Ada kuasa penuntut balas yang mengejar kita dimanapun kita berada. Mungkin hari ini kita selamat, mungkin minggu ini kita selamat, mungkin bulan ini kita selamat, mungkin tahun ini kita selamat. Tapi roh, saudaraku, roh penuntut balas itu saudara, itu akan terus mengejar kita. Ini mengerikan. Karena roh penuntut balas, orang yang keluarganya mati, dia akan cari dari kota ke kota. Iya. Dia akan cari dari kota ke kota. Dia puterin itu Israel, dia kelilingin itu Israel. Tapi kalau sampai dia temukan, dia dapat informasi, ternyata orang itu ada di kota perlindungan, angkat tangannya, nggak bisa. Kenapa? Karena kekuatannya, kemampuannya, semua orang-orangnya nggak bisa tembus itu batas garis kota perlindungan. Ini Bapak Ibu Saudara, dan kita ada di dalamnya. Kita harus jujur, kita sedang berperang dan kadang kita menang di dalamnya, tapi kadang kalau kita kalah. Kadang kita waktu kita menghadapi dosa kita menang, tapi apakah ketika kita menang dia berhenti? Dia akan ganggu kita lagi, dia akan coba kita lagi, dia akan serang kita lagi. Pergumulan kita itu. Ini yang sama-sama kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ini yang sama-sama menjadi perenungan kita bersama tentang apa itu dosa. Ya, dosa bukan sesuatu yang kemudian selesai begitu, kemudian berakhir begitu. Dosa itu punya roh penuntut balas. Dia akan cari kita. Dia akan puterin setiap jengkal daerahnya Israel. Dia akan cari. Kalau dia bunuh, kalau saya melakukan kesalahan itu di Yehuda, saudaraku, maka dia cari di Yehuda. Kalau dia nggak ketemu, dia akan cari kota sebelahnya. Dia akan cari terus.
Makanya saudaraku, kota perlindungan itu membuat seseorang aman. Amin, saudara. Kota perlindungan itu membuat seseorang terlindungi. Kapan orang itu roh penuntut balas itu bisa menangkap orang itu lagi? Kapan? Pada waktu seseorang yang tadinya sudah masuk di kota perlindungan, kemudian dia keluar dari kota perlindungan. Ketika hubungan sama Tuhannya kendor. Makanya ada orang bilang begini, aduh iya ya, anak Tuhan gimana ya, anak Tuhan bisa disantet enggak, anak Tuhan bisa di apa, gundam apa di ya itu apa, hipnotis. Selama kita dalam kota perlindungan, itu ada darah Yesus memagari kita, sudah. Amin. Yang jadi pagar itu sudah tahu nggak, sudah? Yang jadi pagar itu darah Yesus. Guru saya pernah bilang, guru saya di sekolah kita pernah bilang, sepak bola Indonesia lawan siapa gitu, lawan Thailand apa lawan siapa? Ya. Lalu kemudian Indonesia apa Thailand yang pakai guna-guna, itu darah ayam, saudara, pakai dukun sembelih darah ayam apa darah kambing, sembelih terus dilabur-laburin di mana, di gawangnya Thailand apa Indonesia. Itu setiap kali ditendang, saudara, udah bener nih, kayak ada angin belok. Darah ayam aja bisa ngelindungin, saudara. Ya, betul. Itu katanya tendang, itu kayak tiba-tiba bagaimana kena pantulan, udah lurus. Ada apa yang nggak masuk? Darah ayam dia bisa melindungi. Apalagi darah kambing, apalagi darah sapi. Makanya ada orang-orang yang kepala sapi taruh di rumah, ya saudara, lebih mahal, iya, lebih mahal, lebih hebat setannya kerja, ngancurin rumah tangga. Dan saya lihat itu, saya pernah lihat orang yang seperti itu, kepala sapi ditaruh, hancur. Betul, awalnya hebat, kayaknya hebat. Ya saya sih cuma lagi berbelok sedikit. Jangan main-main sama roh jahat begitu. Saya pernah doain orang itu yang rumahnya ditanam itu, kepala itu. Saya pernah doain. Saya waktu itu di Bandung, saya sekolah Alkitab di Bandung. Saya ditelepon, tolong dan doa itu. Saya datang sudah sama, dulu saudara ingat nggak, sama Om Pita Waluya, pendeta Pita Waluya, ya, yang suka isi PA di kita. Yo, kita datang yuk Om. Saya kan agak takut juga, masih awal-awal ya saudara, ya. Sudah tahu itu mukanya, itu laki. Ini om, engkau, ya, engkau. Sudah tahu ini mukanya muka emak-emak. Sungguh, saudara. Makanya saya bilang, ini si om ini tak bukan sih, kok emak sih, emak mukanya. Sungguh, emak-emak. Sampai saya bilang sama om yang doa, Tuhan tolong oma ini sudah benar berarti sudah. Jadi mata saya sama matanya om, saya nggak bilang ini, enggak, ya. Tuhan tolong oma ini, disembuhkan oma ini. Raire oma. Darah Yesus itu bukan nolong lalu kemudian ngeruh itu. Darah Yesus itu melindungi kita dari selamanya sampai selamanya. Ada amin. Darah Yesus itu memagari kita. Darah Yesus cuma minta sama kita satu hal, kita terus ada dalam kota perlindungan. Ada amin sekali. Cuma itu yang dia minta. Kalau sudah pasang itu darah kambing, darah ayam, darah apa itu, saudara, dia akan grogoki gitu. Saya pernah lihat, maaf, suatu saat di bandara,
Satu saat saya di bandara, saya melihat ada ada orang tua yang punya anak di kursi roda. Aduh, ya maaf itu kan. Memang bukan selalu seperti itu, tapi sepertinya roh Tuhan bilang sama saya, orang tuanya main setan. Roh Tuhan bicara sama saya waktu itu ibas. Kenapa saudara? Itu anak di kursi roda teriak-teriak, udah cacat, tapi tersiksa, anaknya disiksa, orang tuanya disiksa, orang tuanya mukanya udah muka kusut bisa. Tidak semuanya seperti itu, tidak. Tapi kasus itu saya merasa roh Tuhan bilang sama saya, itu orang tuanya main setan. Itu anak sudah teriak-teriak kayak gitu, sambil kayak apa, kalau anak apa step itu sudah step, tapi ini bukan step, kesiksa sampai saya lihat nangis. Aduh, kayak apa? Tapi kayak roh Tuhan bilang begitu, ini orang tuanya main setan. Sampai saya pengen ngomong, tapi saya nggak berani, sudah. Saya pengen deketin orang tuanya. Beneran. Di bandara mana tuh, saudara? Itu kalau kita ada orang main sama iblis, waduh, dihabisi. Kayaknya dapat untung awalnya, tapi dan orang itu dapat satu, yang diambilnya ratusan. Itu setan. Karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Ada amin, saudara. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup buat saya dan saudara. Itu Yohanes pasal 10b. Ada amin. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Udah, itu hukumnya, itu rumusnya, itu cara kerja. Tapi Yesus datang buat kita. Kalau kita terima darah itu jadi perlindungan kita, kita jadikan Yesus jadi kotak perlindungan kita. Tuhan cuma minta satu hal sama kita, tinggal terus di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah keluar dari garis. Kita keluar dari garis itu. Ini tiga hal ini. Intimidasi itu datang sama kita. Yang kedua, roh ketagihan itu datang sama kita. Yang ketiga, apa? Maut mengejar. Apa itu? Apa namanya? Balas dendam itu. Roh yang mengejar itu akan terus mengejar kita, akan melanjutkan. Tolong kita, saudara. Kita butuh anugerah Tuhan. Ada amin, saudara. Kita butuh kasih kemurahan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, kita akan terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Makanya perlu, saudara. Makanya kalau seseorang, maaf nih, saudara, kalau seseorang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, dia seperti ada di batas pinggiran. Makanya itu kan, saudara, antara masuk tidak, keluar tidak. Ada di mana posisi saya dan saudara? Adakah posisi kita ada di situ? Antara keluar tidak, masuk. Tapi maaf nih, saudara, kita nggak boleh orang yang ada di kota perlindungan, dia nggak boleh ada satu cerita saya lupa. Ada seseorang yang dia tidak keluar di kota perlindungan, dia melakukan pembunuhan, ya saudara, dengan tidak sengaja. Tapi kemudian keluarganya dia kejar, saudara. Tapi satu saat dia temukan orang ini, saudara, yang ada di kota perlindungan. Dia berdirinya di mana? Dia berdirinya di pintu. Di pintu tuh, sudah tahu, pintu tuh tempatnya keluar masuk. Pintu tuh batas, jadi batas. Makanya apa? Pintu tuh, saudara, mesti ditutup. Dan kalau kita mau aman, kita harus ada di belakang pintu, bukan di luar pintu. Nah, orang ini pintu, ya saudara, ini tembok. Nah, dia berdiri di sini. Tuh. Keluar kagak, masuk juga enggak. Ini diambil. Kisahnya begitu, ada di Alkitab. Nanti saya cari, ya saudara. Dia berdiri di sini, diambil, dibunuh. Di mana posisi saudara dan saya? Ini yang penting. Kita kadang-kadang merasa ada di kota perlindungan, Yesus. Siapa Tuhannya? Yesus Tuhannya. Yesus. Firman Tuhan bilang begini, yang
bukan cuma kita yang percaya. Kalau kita cuma sekedar percaya Yesus adalah Tuhan, firman bilang begini, iblis juga percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Kalau kita cuma hanya sekedar Yesus, oh ya saya Yesus kata perlindungan saya, Yesus kata perlindungan saya, tapi berdirinya kita nih seperti ini, di garis antara luar dan antara dalam, habis itu, dihabis. Itu cerita ini sudah orang itu ditarik, pak, bunuh, pak. Jangan berdiri di situ. Sungguh-sungguh enggak, ya, sungguh-sungguh enggak, malas juga enggak. Enggak, ini sih bukan cerita, bukan lagi ini, enggak. Saya lagi nyampaikan firman Tuhan aja. Jadikan Tuhan segalanya buat saya dan saudara. Amin, saudara. Bikin kita tuh melekat sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan sampai kita antara nempel enggak, asal nempel. Masalahnya ini saudara, kekuatan iblis itu hebat. Dia yang nempel erat saja di saudara, dia tarik, dia coba cabut, dia coba lepaskan apa namanya. Makanya kan pistis itu sudah melilit, ya. Pistis itu melilit. Pistis itu iman, bukan cuma percaya, tapi hubungan. Saudara punya iman, amin, saya percaya Tuhan. Iman bukan cuma percaya, iman itu hubungan. Makanya apa? Iblis berusaha mengganggu iman saudara. Apa itu artinya? Melepaskan genggaman saudara dari Tuhan, melilitkan saudara dari Tuhan. Apalagi kalau saudara cuma ngerangkul biasa. Apalagi kalau cuma sandaran, saudara cuma nyandar sama Tuhan. Wah, ya diambil ya. Bahasa Yunani, cabuk. Kalau Ibraninya digondol. Makanya apa? Kita butuh lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ada yang sudah. Nggak boleh biasa-biasa. Terserah saudara mau dengar, saudara mau ketawain saya. Tapi hari-hari ini bukan waktunya kita ada di ini. Garis antara. Apa garis antara itu bahasa ini ya? Tidak bertuan tuh daerah tidak bertuan apa namanya? Hah? Ada istilah. Ya, dan kita suka tuh sudah di situ. Antara masuk enggak, keluar juga enggak. Pistis itu, iman itu pistis. Iman itu bukan cuma nempel. Iman itu bukan cuma meluk. Tetapi apa? Meluk dengan erat. Meluk dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena ini di belakang kita. Karena kita tuh lagi ditarik sama iblis. Kalau dia karena nggak bisa, dia tarik pinggang kita, perut kita ditarik. Nah, ini firman buat saya juga, ini firman buat kita semua. Ini firman juga yang buat setiap saudara yang nonton lewat acara IG live. Ini serius. Karena iblis mau kalau kita berdiri di antara, nanti apa artinya? Akhirnya kota perlindungan itu gak berfungsi maksimal. Dan jangan salahkan Tuhan. Kalau kemudian maut bisa nangkap kita, kegagalan, kehancuran, apalagi itu marah bahaya, penyakit yang mematikan, kemudian nggak ada perlindungan gitu, ambil begitu. Karena memang akhirnya apa? Kota perlindungan itu nggak bisa maksimal mengcover kita. Saya melihat di cerita itu orang yang tadi berdiri di saudara, nggak ada tuntutan balas kepada orang, nggak ada juga perlindungan, nggak bisa dipanjangin kasus itu. Mati ya sudah. Kenapa? Alkitab bilang karena dia berdiri di pintu itu, antara keluar dan masuk di antara. Garis itu saudara tahu nggak garis? Makanya ada orang kalau itu berdiri di garis nggak bisa ditangkap. Maksudnya gini, itu daerah tidak bertuan.
Kalau sampai ditangkap bisa, enggak juga enggak bisa. Jadi apa ya saudara? Nah kita suka tinggalnya di situ. Kalau saudara masuk ke luar negeri, pergi ke luar negeri, pergi ke Malaysia, ke Singapura, apakah saudara cukup ketika sudah sampai di Singapura, di bordernya, di bagian imigrasinya, kemudian saudara tinggal di situ? Saudara harus masuk, dan baru saudara bisa menikmati sesuatu, ya fasilitas dan lain sebagainya, keindahan. Bukan berdiri di border, bukan berdiri di imigrasi, terus imigrasi. Tolong kita Bapak Ibu Saudara, lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan, lebih lagi kita mencintai Tuhan. Kalau kita merasa puas dengan enggak, karena roh maut itu kuat, roh maut itu hebat, roh maut itu punya, saudara, roh maut itu punya kekuatan yang enggak terpikirkan, loh. Dan masalahnya gini, kalau itu kita ada di garis pembatas, maka sekali lagi kekuatan kota perlindungan itu jadi nggak maksimal, loh. Tapi coba kita mundur masuk, nyatakan sikap kita dengan apa? Tidak di antara, tapi kita masuk. Maka kota perlindungan itu akan mengcover kita, roh jiwa tubuh kita, ada amin saudara. Rumah tangga kita, kepemilikan akan di cover sama kota perlindungan. Mari kita menyembah Tuhan.